Sampurasun. Selamat malam Bapak Ibu yang ada di sini, Riungers yang luar biasa. Selamat malam juga. Halo Riungers dan Bapak Ibu yang mengikuti acara ini secara online. Hari ini hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025 kita berkumpul bersama di acara mingguan Paguyuban. Yang semangat dong Paguyuban. Nah, kita ikuti acaranya malam hari ini. Topiknya cukup menarik, yaitu Genesis Studio. Bukan ya, topiknya bukan Genesis Studio, tapi suka duka merantau di negeri orang. Dengan narasumber Pak Suryo Tutuko dan keluarga. Kita berikan tepuk tangan, langsung saja kita masuk ke acara. Pak, halo Mas Tutuk, apa kabar? Oh, udah langsung disediain bangkunya. Oh, good. Udah langsung ke depan aja. Oke. Halo Darren, langsung aja. Oke, Michelle juga langsung. Halo. Selamat malam, apa kabar Pak Tutuk? Baik. Ibu Wilsa. Baik, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, senang sekali Pak Tutuk dan Ibu Wilsa bisa ada di tengah kita. Nama beliau Pak Tutuk adalah Suryo Tutuko. Tapi saya terbiasa memanggilnya Mas Tutuk. Jadi Bapak Ibu boleh panggil Mas Tutuk, boleh panggil Pak Tutuko juga, boleh ya, bebas. Ini Ibu Wilsa, itu putra sulungnya Darren dan putri bungsunya Michelle. Nanti kita boleh kenalan. Pak Tutuk, thank you sudah hadir. Hatur nuhun sudah hadir di Paguyuban Bandung Ariung. Hatur nuhun udah bisa di sini. Senang sekali diundang. Senang sekali diundang. Kita juga senang sekali Pak Tutuk dan keluarga bisa berkenan bersama-sama berbagi kebahagiaan. Nah, gimana dengan Mas Tutuk? Kalau saya panggilnya Mas Tutuk aja biar lebih akrab. Siap. Mas Tutuk, boleh nggak cerita? Kan tinggal di Belanda ya. Di kota apa sih tepatnya? Jadi saya datang pertama kali tahun 1988. 88. 88. Oke. Ceritanya mau Sorry, Pak Tutuk boleh lebih dekat ke mic ya? kurang dekat. Ya, cukup. Testing. Udah. Jadi datang tahun 88 sedianya untuk ini ngejar S2 waktu itu. Oke. Ngejar S2 terus masuk pertama kali kota Haarlem. Terus habis itu kita pindah ke Rotterdam. Gitu, Oke. untuk ambil studi S2 di sana kok. Oke, jadi S1-nya di Indonesia, Ya, S2-nya di Belanda. di Belanda. Oke, waktu datang ke sana udah bisa bahasa Belanda belum? Kita dapat kursus 40 jam waktu itu di Erasmus House di Kuningan. 40 jam. Hanya 40 jam. Terus Tapi, 40 jam bisa ngapain aja tuh? oh bisa belanja sih, beli roti dapat. Sama gangguin orang gitu. Oh gitu ya. Sampai sejauh itu. Boleh nggak tanya, pertama kali ke Belanda apa yang unik, yang Pak Tutuk pikir, wah ini kok nggak kayak di sini itu? Ya pasti beda ya, kota pun pasti beda, tapi apa yang paling unik pengalaman inget? Iya, bedanya sih ya memang kulturnya kita cukup beda ya. Walaupun kita cukup terbantu dengan situasi di mana tahu Belanda itu pernah di Indonesia, jadi ada connection di situ. Oke. Yang cukup kalau yang maksudnya begini, kita orang Indonesia datang udah cukup dikenal. Kalau saya boleh bandingkan dengan kalau kami main ke Perancis, waktu itu cukup, ya saya nggak bilang rasis sih, cuma maksudnya mereka mikir, oh siapa ini gitu loh. Tapi kalau di Belanda orang Indonesia tuh sudah diterima gitu loh, jadi cukup mudah. Sudah menjadi bagian dari mereka punya society begitu ya? Betul. Oke. Kalau kita lihat ke Biro Pusat Statistik ya, itu berapa orang Indonesia tuh nggak ada. Jadi misalnya kita orang Turki sekian persen, orang mana lagi ya, Maroko sekian persen, orang Indonesia tuh nggak ada. Kenapa? Dia masuk ke mana? Ke orang kita. Oh oke. Orang kita. Ordal, orang dalam. Ordal, inlander. Udah gabung walaupun dia punya eksistensi itu kira-kira 10% kok. Oh 10% ya? 10% dari penduduk Belanda. Oke, 10% total penduduk Belanda berapa sih? 18 sampai 20 juta kok. Oke, berarti cukup banyak ya, Cukup sekitar 2 jutaan ya. Paling banyak di Eropa tuh. Mereka adalah disebutnya apa? Diaspora atau cuma orang yang sekolah aja atau hanya bekerja saja apa gimana? Kita punya istilah baru sekarang namanya diaspora tuh. Diaspora, Jadi diaspora ya. itu sebenarnya keturunan pertama sampai keempat. Oke. Itu diaspora. Jadi yang orang paspor Indonesia walaupun enggak itu masuk diaspora. Diaspora. Kalau paspor Indonesia tuh paling cuma puluhan ribu sih kok di sana. I see.
Kira-kira Boleh gitu. tahu nggak kenapa dulu pas lulus kuliah tuh Pak Tutuk milihnya, saya mau ke Belanda tuh kenapa? Sebetulnya sih cita-citanya ke Amerika Oke. dan udah diterima waktu di Arkansas. Cuman ngobrol sama teman-teman, dibilang, oh kalau di Eropa lebih bisa kerja gitu kan, daripada di gitu. Amerika gitu ceritanya. Jadi ya mungkin bener-bener enggak, tapi akhirnya kita berangkat ke Belanda dan bener sih. Jadi selama itu sempat bisa kerja, selama sambil kuliah, Ya. saya sempat ke restoran juga. Ya, Oke. pernah kerja di restoran juga. Terus ya untuk teman-teman kuliah soalnya begitu, jadi kita kerjakan. Tapi begitu masuk sekolah full 2 tahun, terus langsung masuk kerja di bank kok sebelum kita terjun ke mana? Artinya tujuan Pak Tutuk waktu udah selesai S1 terus ke Belanda itu memang mau berkarir di Belanda atau di luar negeri gitu? Terus terang sih rada nekat waktu itu kok. Jadi kita berangkat waktu itu, apa ya, kayak hampir ngedebrokin diri aja ke sana. Jadi maksudnya udah siap memang mau ke sana gitu loh, mau ngabisin. Kalau istilah kita tuh kumaha engke gitu ya. Nah itulah. Pokoknya jalan aja dulu, bondo nekat gitu ya, bonek Betul. ya. Nah, Bonek oke, aja oke. sih kok waktu itu. Oke. Nah, pertama kali datang ke Belanda, ke Harlem, di Harlem tuh kuliah ya? Tinggal aja. Tinggal. Terus kuliahnya Studinya di Rotterdam. Leiden. Di Leiden. Leiden ya. Oke. Pertama Terus, di Leiden dulu. uh-huh. Terus habis itu ada bukaan di Erasmus University, terus saya pindah ke sana Oke, dulu ambil jurusan apa Mas di ini? di business school, jadi Business school? MBA, ngambil MBA di sana. Oke, di business school Di ya. Rotterdam Terus School of Management. susah nggak sekolah di sana? Namanya sekolah kok. Nggak ada yang gampang. Nggak ada Terus yang buat gampang. saya ya, Oke. buat saya. Jadi memang karena waktu itu sekolahnya cukup lumayan, jadi kalau weekend tuh kita ya belajar gitu loh, jungkir balik ya. I see. 1,5 tahun Uh-huh. ya full, terus 6 bulan terakhir kita pakai buat internship waktu itu. Apa? Internship. Oh, internship. Magang Oke. ya? Magang ya, magang. gitu loh. Terus boleh kuliah di sana atau sekolah di sana sambil kerja boleh? Boleh. Kita punya terhitung umur berapa ya kok. Oke. Kalau misalnya masih terlalu agak muda, waktu itu saya juga muda sih waktu itu. Jadi cuma boleh 8 sampai 16 jam seminggu. Oke. Gitu. Berarti benar-benar part time ya? Yes. Oke. Kira-kira gitu. Terus begitu di Belanda tuh ketemu banyak teman-teman Indonesia atau Pak Tutuk berusaha untuk berbaur dengan orang-orang Belanda di sana? Terus terang waktu itu cukup banyak sih ya, karena di Erasmus tuh PPI-nya Perhimpunan Pelajar Indonesia cukup aktif. Tapi karena waktu itu sekolahnya cukup challenging, jadi saya nggak terlalu banyak kumpul dengan anak Indonesia. Oke. Jadi lebih ke teman-teman di MBA waktu itu. Tapi waktu itu kita harus gabung, harus campur lah dengan yang lain. Ya kenapa? Karena itu menciptakan suatu networking ya kok sampai sekarang. Nah teman-teman sekarang udah pada di pemerintahan, yang sekarang tuh di anak-anak Indonesia di sana. Oke. Terus karirnya bagus-bagus lah. Oke. Kira-kira gitu. Oke. Setelah sampai di sana tahun 88? 88 ya. 88 kuliah berapa tahun? Tahun 91 kami graduate. Lulus. Graduate, langsung kerja? Langsung kerja. Gitu. Oke, kerja di mana? Saya tanya Bu Bilsa dulu. Yap. Bu, bagaimana dengan kehidupan di Belanda? Udah berapa tahun di sana? Kalau saya sendiri dari tahun 2003. Boleh nggak cerita kuliahnya di mana? Terus pertama kali mungkin ada pengalaman apa? Terus gimana ceritanya bisa sampai ke Belanda tuh? Saya sebetulnya asli orang Jawa Barat ya, Priangan. Oh, ya kan? biasanya Iya Rio dong. Sunda tuh? Biasanya Rio Sunda? Biasa. Semoga masih bisa. Nah, SD sempat antara Tasik dan Bandung. Mama sendiri sekarang masih tinggal di Tasik. Oh, oke. Mana mamahnya? Coba mamahnya Ibu Wilsa mana, tolong berdiri. Tolong berdiri mamahnya. sebentar. Oh, oke. Hai, Mama. Ya. Nah, jadi ceritanya. Siapa nama Ibu? Ibu Magdalena. Ya, terima kasih udah hadir di sini. Gimana? Oke, Lanjut, Bu. Jadi ceritanya kalau ngomong dari TK, SD itu antara Bandung dan Tasik, kemudian SMP juga masih sempat di Tasik, SMA saya mulai pindah ke Bandung, dikirim ke Bandung ceritanya misi. Nah, kemudian kuliah kebetulan dapat di Universitas Parahyangan. Jadi waktu itu saya menyelesaikan S1 di Parahyangan.
Kemudian sempat kerja di Singapura beberapa tahun, ini agak off track sedikit, jadi nggak sesuai jalur waktu itu. Kerja di perusahaan apa dulu, Bu? Sempat kerja di Singapore Airlines, tapi nggak sesuai jalur ya waktu itu. Singapore Airlines? Jadi stewardess. Okay. 3 tahun, enjoy jalan-jalan, tapi setelah itu mulai mikir di satu penerbangan saya lagi kerja gitu, saya mulai mikir ini mau sampai kapan ya kayak gini gitu loh. Capek-capek sekolah S1 di Parahyangan, masuknya susah, keluarnya juga susah, nggak gampang. Mau sampai kapan begini gitu kan, percuma susah-susah sekolah, belajar, tapi kalau nggak sesuai dengan, nggak dipakai ilmunya sayang gitu kan waktu itu gitu. Tapi kan asik kerjaan jadi stewardess, kemana keliling dunia gitu. Betul, nggak salah memang iya. Jadi bayarannya oke, lifestyle-nya juga nggak ada yang salah gitu, lifestyle-nya menyenangkan, jalan-jalan gratis. Cuman sampai satu titik waktu itu tahun ketiga juga mulai mikir gitu ya. Jadi kalau bercandanya waktu itu gini, siapa yang bilang kita terbang ke London gitu ya, dari Singapura ke London, kita jalan kaki ke London karena kita harus kerja. 10 jam, 12 jam itu kita harus kerja. Ini menarik, artinya kenapa disebutnya Singapura ke London jalan kaki, karena di pesawatnya harus, iya, memang harus kayak kerja. setrikaan gitu. Betul. Okay. Jadi kalau waktu itu yang mungkin yang bisa saya ceritakan, kalau flight di atas 10 jam, penerbangan di atas 10 jam, kita dapat istirahat mungkin sekitar 1 jam, maksimal 2 jam. Oke. Jadi sisanya ya 10 jam itu ya jalan kaki kan di dalam pesawat ya, surfing penumpang. Belum dengan kelakuan penumpang yang kadang-kadang unik dan ya nyentrik lah gitu ya. Unik dan lucu. Unik dan lucu dan nyentrik, kadang-kadang pengen nyintrek gitu. Boleh nggak cerita pengalaman unik selama jadi pramugari di SQ? Ngomong-ngomong Bu Wilsa ini sebelum ke SQ pernah jadi pramugari di maskapai lain atau langsung ke SQ? Nggak pernah. Ini ceritanya juga unik, nggak sengaja karena adik-adik saya kan waktu itu kuliah di Jakarta. Saya sendiri yang kuliah di Bandung, kemudian mereka bilang, ayo ke Jakarta main sambil nengokin saya. Iya? Nengokin kita katanya, mereka berdua bilang begitu. Tanpa saya tahu mereka rupanya daftarin saya untuk ikut interview di Singapore Airlines. Saya bilang ini apa-apaan, bilang gitu kan. Saya nggak ada niatan, nggak kepengen, udah, it's okay, kita shopping baju aja dulu. Kita shopping dulu, saya digeret suruh beli baju yang menurut mereka proper, udah terus toto dijorokin aja, kita suruh ikut interview. Terus mereka ketawa-ketawa lah, terus ronde 1 lolos, ronde 2 lolos lah, terus ini gimana gitu kan. Akhirnya terus lolos sampai ronde terakhir dan keterima. Berikutnya kan ngadepin mama sama papa waktu itu kan. Kamu ngapain udah kuliah tinggal tahun terakhir, ini mau diapain kuliahnya gitu kan. Saya selesaiin kok mam, saya selesaiin. Gimana caranya selesaiin sementara kalau jadi kamu waktu interview tuh belum lulus? Belum lulus tahun terakhir. Iya, oke. Nah terus mereka udah pasti marah banget kan. Gimana caranya, jadi saya nekat juga waktu itu, ini asik juga ya, seru juga ya. Kerja di Singapore Airlines jalan-jalan, maksudnya waktu itu kepikirannya gitu. Tapi terus saya juga mikir, tapi kuliah harus diselesaikan karena nggak bisalah ke depan tanpa punya ijazah akademisi gitu kan secara terus akademik. Udah interview, udah keterima, terus gimana perusahaan nunggu? Udah, betul. Jadi saya tetap berangkat ke Singapura, 6 bulan pertama itu adalah masa training percobaan. Oke. Tapi pada saat itu saya langsung bilang, saya ini tahun terakhir menyelesaikan S1 saya. Saya minta kebijakan dari perusahaan, karena apa? Saya bilang saya masih harus menyelesaikan skripsi saya, masih harus berkonsultasi dengan dosen pembimbing, dan pada akhirnya tentunya saya masih harus pulang untuk mempertahankan skripsi saya pada saat itu. Yeah. Dan ini semua pasti akan terjadi di dalam masa percobaan saya di Singapore Airlines saat itu 6 bulan, dan berarti saya harus minta izin khusus karena sebetulnya masa percobaan itu belum boleh cuti atau apapun gitu kan. Nah, terus saya bilang gini, sebetulnya ini juga suatu keuntungan buat perusahaan. Saya bilang kenapa? Karena kalau saya perhatikan nih rekan-rekan saya yang di Singapore Airlines banyaknya anak-anak D3 bahasa atau D4 bahasa, nggak ada yang salah dengan itu. Cuman saya bilang kalau Anda punya satu orang lulusan S1, bukankah itu lebih baik? Karena secara kualitas, secara akademik saya lebih baik dari yang lain, dan itu juga akan menguntungkan Singapore Airlines. Ya, mereka bilang mereka nggak keberatan, kasih tahu kapan
kamu harus berkonsultasi sama dosen pembimbing kamu atau apapun jadwalnya, Ya. informasikan ke kami akan berikan izin khusus. Oke. Mereka ngerti gitu ya. Dan setelah itu lulus kuliah langsung Lulus balik kuliah lagi. S1 lega, sudah saya bilang oke, saya lulus ya, selesai ya mama papa, oke. Tapi juga saat itu saya nggak ikut wisuda, itu juga Nggak luar ikut biasa. wisuda. Nggak ikut Oke. wisuda. Gimana perasaan mamahnya nih Ibu Mahda waktu tahu anaknya jadi pramugari? Pesawat kan nggak bisa parkir kalau mogok ya Bu? Rasanya gimana? Awalnya saya juga bimbang Mhm. karena pekerjaan pramugari itu mudah-mudah gampang lah. Kita nggak tahu juga Ya, tiba-tiba pesawatnya ada masalah. ban bocor gitu ya Bu ya, nggak bisa Ya. ke pinggir tuh. Saya khawatir apalagi kalau dia mau pergi kemana ke negeri mana dia Ya. suka bicara gitu. Ya. Saya berdoa juga minta pertolongan Tuhan Ya. keselamatan. Luar biasa. Tepuk tangan buat ibu yang hebat dong. Nah, balik lagi ke Bu Wilsa. Pertama kali terbang kemana inget nggak? Pertama kali terbang itu justru ini yang menarik nih. Pernah ada satu accident di Singapore Airlines, Ya. itu waktu itu pesawatnya yang nabrak crane di Taiwan, Ya. di Taipei. Itu kayaknya the first accident ya? Itu the first accident, mungkin setelah puluhan tahun mungkin ya, sehingga Kan terkenal Singapore sejarah Airlines itu Singapore paling Airlines. safe katanya Betul, ya? betul. Nah itu adalah sebetulnya penerbangan saya pertama ke Taipei. Jadi I saya see. ikut sama krunya sampai ke Taipei. Mhm. Tapi nggak lanjut. Jadi yang jatuh, yang menabrak itu waktu itu kan yang pesawat yang lanjut ke Amerika kalau nggak salah. Amerika, rutenya. oke. Tapi kita berhenti waktu itu di Taipei karena masih anak-anak junior yang masih training. Mhm. Jadi cuma sampai situ. Kemudian ya cukup mengerikan lah waktu itu lah ya. Tapi untungnya semuanya oke, baik-baik saja. Itu masih penerbangan ibaratnya training. Kemudian solonya waktu itu ke mana ya? Kok lupa ya? Solonya ke Amsterdam kalau nggak salah. Oke, ke Solonya Amsterdam ke malah, oke. Nah sebelum dilanjut, kisah yang lucu dan menggemaskan dari para penumpang, saya balik lagi ke Pak Tutup. Tadi begitu udah beres, tahun 91, lantas bekerja di mana Pak? Saya terus masuk ke bank. Bank mana tuh? Dunia perbankan di ABN AMRO. ABN AMRO, AMRO, iya. oke. Di ABN AMRO. Dulu orang bilang tuh singkatannya Adnan Buyung Nasution Amrosi gitu. Itu ya, Iya. ABN AMRO tuh bank Belanda ya? Bank Belanda. Oke, betul. besar ya berarti ya? Besar. Itu besar. belong to the government atau private? Sekarang belong to government lagi karena Oke. sempat diselamatkan kan ya. Oh. Jadi sempat jatuh Karena gitu. sempat yang Ya, saya dengar sempat betul. ada ini ya krisis ya. Nah, boleh cerita waktu itu pertama kali masuk ke ABN AMRO jadi apa, Pak? Waktu itu mulainya sebelumnya sebagai intern juga sih. Oke. Kita masuk di intern di Special Industry Group Aircraft Financing. Oke. Waktu itu terus selama setahun di situ. Terus habis itu udah langsung pindah lagi ke grupnya juga namanya Fortis Bank. Nah itu juga sebentar baru masuk ke Indover Bank waktu itu yang lama. Indover paling Indover, lama. Paling lama itu. Boleh tahu pengalaman pertama kali masuk ke ABN AMRO, gimana sih rasanya sebagai orang Indonesia kerja di perusahaan asing, mungkin teman-temannya koleksinya lebih banyak orang Belanda tuh atau orang sana gimana rasanya? Jadi waktu masuk tuh memang semuanya orang Belanda sih. Oke. Orang Indonesianya hampir nggak ada waktu itu. Jadi kebetulan kita ngomong tahun 91 ya. Ya. Jadi belum banyak lah orang-orang Indonesia di sana yang studi. Ya kita sih pede aja kebetulan di sekolah nih. Sekolahnya kan sistem Amerika nih yang MBA itu yang judulnya tuh kita di boost sedemikian rupa supaya sombongnya keluar gitu loh. Bukan dari lahir udah sombong, bukan? Itu ada sih. Ada sedikit ya. Enggak kok. Tapi anyway di sekolah tuh diajarin gimana kita bisa ketemu sama orang. Iya, bisa pede dan sebagainya. Nah, di situ tuh cukup lumayan lah berhasil. Iya. Bisa ketemu orang, bikin network yang kuat dan juga bikin kesan yang bagus ya. Oke. Dan juga ikut waktu itu pas pindah setelah ABN, pindah ke Fortis itu ikut bantuin buka kantor mereka yang di Indonesia. Oke. Jadi risetnya tuh kebetulan saya bikin kecil sih, nggak berarti. Cuman memang bangga bisa ikut bantu waktu itu tahun 91. Membuat satu branch di riset ya.
riset untuk bagaimana buat bisnis apa yang bisa dilakukan di Indonesia waktu itu untuk cabang Fortis Bank itu. Fortis Bank? Fortis, waktu itu namanya Bank Mays and Pearson, Bank Mays and Hope. Di Indonesia ada waktu itu? Oke, ya. Terus udahnya dari situ Pak Tutuk ke Indover? Ya, terus habis itu ke Indover Bank, itu total di banking saya 22 tahun lebih lah kira-kira. 22 tahun termasuk ABN AMRO? Iya, termasuk ABN AMRO. Gimana pengalaman bank sana sama bank sini, bedanya apa sih? Saya tuh nggak pernah kerja di bank sini sebetulnya sih. Tapi intinya yang saya banyak pelajari ya emang di sana sistem pelaporannya tuh banyak ya dan ketat ya. Iya. Dan banknya nggak rame ya? Apanya? Banknya tuh nggak terlalu banyak orang gitu, nggak kayak di sini kan ngantri itu banyak. Oh iya itu betul, itu betul. Cuman saya boleh bilang ya, malah pada saat itu saya ngomong sebentar, saya masih sekolah di Indonesia sebenarnya sistem perbankannya lebih maju loh kok. Oh kok bisa? Ya maksudnya gini, waktu itu saya ingat ATM di sini udah mulai banyak. Iya. Di sana satu ATM satu kota. Seriusan? Satu ATM satu kota. Satu ATM satu kota tapi dimiliki oleh banyak bank? Nih, satu bank itu satu ATM. Oke. Tapi sedikit ya satu kota itu. Iya. Kalau di sini kan mungkin satu kelurahan bisa 3 atau 4 waktu itu ya saya ngomong. Jadi waktu dan itu waktu sistem ATM masih baru. Tahun berapa sih itu? Berarti 90-an? 91. Iya. Tapi waktu saya datang 88 tuh udah mulai ada ATM yang satu kota. Betul. Jadi cukup advance lah kalau bisa dibilang. Karena apa? Karena mungkin di Belanda atau di Eropa, khususnya Belanda lah, karena mereka cukup berhati-hati sistemnya. Jadi kalau ada teknologi apapun di Indonesia atau di Asia, di sana pasti dipelajari dulu ceritanya. Baru mereka 3 tahun, 5 tahun telat, 5 tahun loh, telatnya. Dan Belanda tuh terkenal dengan satu orang bilang kalau mau belajar jadi ekonom tuh banyaknya di Belanda, betul? Betul. Jadi orang-orang ekonom kayak misalnya yang almarhum Kwik Kian gitu juga dari sana. Dari sana. Itu Pak Sumitro juga kalau misalnya dari sana ya. Arifin Siregar. Pak Arifin Siregar. Top itu dari sana kebanyakan gitu loh. Orang-orang yang akhirnya kembali ke Indonesia, membangun Indonesia tuh banyak lulusan dari sana ya. Membanggakan juga. Nah, bisa ketemu di mana nih Pak Tutuk dan Bu Wilsa? Baru kenal ini kok. Barusan beli kopi ketemu gitu ya. Gimana kenalnya? Waktu itu saya mesti banyak bolak-balik antara Belanda sama Indonesia ngurusin kerjaan. Iya. Terus saya ketemu temennya dia sih waktu itu di pesawat. Terus akhirnya dibawa ke kos-kosannya. Gak apa-apa kos-kosan ya? Kos-kosan. Akhirnya kita ketemu di sana terus ketemu beliau. Di Singapura. Singapura. Ya, Oke, karena waktu itu Bu Wilsa dia stasiunnya di Singapura ya? Betul. Oke. Singapura, terus cinta pada pandangan pertama atau ke-12 apa gimana? Kayaknya pas dibuka pintu ya sih langsung. Langsung gitu. Saya gitu. sempat cerita gak ya sama kamu enggak? Tapi iya sih kayaknya pas dibuka this is it gitu loh. Oh gitu ya, langsung gitu mikirnya ya? Iya betul. Oke, terus Bu Wilsa waktu ketemu Pak Tutuk juga ngelihat, wah ini si sombong bener gitu ya? Nah, ini saya begitu buka pintu. Saya belum dengar. Udah dibantu jawabin. Gimana, boleh cerita nggak waktu itu? Ya, saya bukan orang yang percaya dengan misalnya gini, kenalan sama penumpang di pesawat itu buat saya kayaknya a big no gitu. Jadi sebatas profesionalitas. Saya nggak bisa orang kenalan sama penumpang di pesawat kemudian tukeran nomor telepon gitu tuh. Buat saya kayak nggak ada kayaknya gitu, not my type gitu. Yeah. Jadi waktu pertama kali kenalan juga oke gitu lah. Jadi sebatas ya kenal teman. PDKT-nya seorang banker terhadap seorang stewardess ini kenceng nggak PDKT? Gitu lah ya, tahu sendiri kan namanya juga banker cuap-cuap jadi ya kita kena bully. Terkena bujuk rayu. Kira-kira. Terus gimana tuh ceritanya Mas? Tahun segitu kan yang namanya internet belum tahun berapa sih kenalnya tadi? 2000-an kok. 2000-an. Tahun 2000-an kan internet belum sekencang sekarang ya. Terus jarak Amsterdam terus Singapura komunikasinya gimana tuh dulu? Waktu itu kita pakai SMS ya. SMS. Masih ingat nggak SMS yang kita bisa ngetiknya di bawah itu? Kalau sekarang kan harus 2 tangan. Iya. Dulu 1 tangan bisa. Dulu 1 tangan bisa ya. Karena tombolnya analog dulu ya. Iya, sama kalau telepon ini kita suka beli kartu telepon. Kartu telepon tuh kalau kita telepon kan langsung mahal ya. Jadi beli kartu telepon, beli 10 euro bisa berapa jam gitu loh itu sih. Jadi bolak-balik
apa istilahnya ngisi kembali itu apa? Isi ulang. telepon. Top up, Iya, top up. gitu. Sebentar nih, tepuk tangan dulu buat Pak Chandra Tambayong yang sudah berkenan hadir. Pak, duduk depan dong Pak. Duduknya di depan. Ini beliau luar biasa ya. Pak, terima kasih ya, tempatnya nih enak banget, cozy banget nih, enak tempatnya. Nah, menikah tahun berapa? Pak Tutuk dan Bu Bilsa? 2003. 2003, oke. Dan sekarang sudah membuahkan 2 orang anak. Ya. Yang bandel dan cantik. Dua-duanya. Atau yang ganteng dan bandel, mau disebut yang mana? Bandel dan cantik atau ganteng dan bandel? Ganteng dan bandel tadi. Ganteng dan bandel. Boleh memperkenalkan diri, tolong mic-nya. Siapa namamu? And siapa namamu? Aku namanya Darren. Darren. Siapa nama lengkapnya? Nama bandel? Nama lengkap Darren siapa? Darren Rizky Bagaskara Tutuko. Darren Rizky Bagaskara Tutuko. And you? Saya Michelle Sarah Putri Tutuko. Michelle Sarah Putri Tutuko. Oke, nah boleh cerita sekolah sekarang usia berapa? Darren? Aku umur 20, sekarang lagi gap year, banyak kerja sebelum selesai terus kuliah. Darren lagi pilih mau kuliah di mana ya? Iya. Oke, Michelle gimana? Aku umur 15, aku sekarang mau masuk SMA 1. Oke, SMA 1, berarti umur 15 tahun SMA 1 cepet ya? Nah, Michelle dan Darren bisa bahasa Indonesia di rumah sehari-hari bercakap bahasa Indonesia? Ya campur. Iya, campur Campur banget. bahasa Belanda, Inggris sama bahasa Indonesia. Nggak selancar sih. Dari 3 bahasa yang disebut, Belanda, Inggris, dan Indonesia, paling lancar bahasa apa? Belanda dan Inggris buat Belanda aku. dan Inggris. Belanda dan Inggris, Iya, oke. di- Boleh tetap saya masih mau tanya, Darren bagaimana di kuliah sekolah di Belanda gimana sih rasanya? Iya. Enak nggak sih? Teman-temannya gimana dulu? Saya mau tanya teman-temannya gimana? Gimana? Bisa mau bahasa Inggris? Bisa. Boleh, Boleh. oke. So, in modern times now, it's pretty easy to make friends because everyone is loose. People can often like share the same interests, and there's not like anything to like, apa ya? My question is, do you feel a bit different comparing with your friends there? Because you are not white, right? Oh, like that. I used to feel very different. Yes, Okay. I felt like I was an outsider back then. Mostly because my elementary school, I was basically the only person with black hair. Okay. Of course, with that, there came many jokes. Many people would call you like, many people would make racist remarks, but they don't actually mean it in that way. They didn't know what racism was at that point of time. Now, after a few years, everyone's becoming like accepted, and I've learned to accept myself there as well, and I see myself fit in. I see. Kira-kira Darren bilang begini Bapak Ibu, dia juga pernah ngerasain perlakuan yang mungkin membuat dia merasa dirinya lebih berbeda. Karena rambutnya hitam dan teman-temannya rata-rata mungkin rambutnya seperti Pak Erwin ya. Pak Erwin orang Belanda ya ngomong-ngomong ya. Nah, jadi artinya tenang saja, kita nggak perlu terlalu lebay dengan perlakuan yang katanya rasis. Karena di setiap penjuru bumi ini akan ada orang-orang yang bersikap seperti itu. Jadi just take it easy buat kita yang mungkin ngerasa, aduh kenapa kita diperlakukan berbeda dari yang lain. Kira-kira begitu. Thank you Darren for sharing your experience. And how about you Michelle? Well, I used to think that like I was the same as others, but then I found out I got treated differently at some points. You got 3 different things. Yeah, I got treated differently because of my skin color or because of my hair, and people would call you like
Chinese, even though you're just another sort of Asian. It's always like those jokes, but apa ya? You mean that they feel a bit confused whether you're Chinese or maybe Filipinos or Yeah, right? it's like even like you could be any Asian, but the only joke they will come up with is calling you Chinese or anything. It's just Okay. they'll make you. I Feel, think they treat every Asian as Chinese, yeah, right? Yeah. Even the word Asian Yeah. refer to Chinese, right? Yeah. Okay. But it made me feel. It made me realize that I was. It made me feel like I was different, and then it just growing up was really weird because I didn't know how to fit in with other people, See. and then I tried to fit in with people growing up, but then the person I was becoming was also not great because you realize you just want to fit in with the people Okay. and not they. It's like So you have to Yeah. fit in with it's like, others. yeah, Okay. to feel like you're one of them. You have to like fit in. Yeah. Okay. Yes. But now you belong to the community, right? Yeah. Yes, but it took a few years, and I have a lot of bule friends right now. Yeah. Bule friends, Bule, okay. bule. I have a lot of bule. Do you have a boyfriend already? No. No. I And don't. you? How about you? Aku ada pacar ya, pacarku dari Philippines. Philippine. Iya. Oke. Sebelum nanti Michelle lanjut, kira-kira dia ngomong juga sama seperti kakaknya. Darren, dia juga nemuin sikap-sikap yang tidak menyenangkan atau tidak terlalu menyenangkan. Karena banyak, memang betul, saya nggak bisa sebut negara di sini, tapi ada negara yang berpikir bahwa Asian itu pasti Chinese. Jadi kalau mereka bilang orang Korea kan sebenarnya orang Asia juga, mereka bilangnya Korean. Jadi seolah-olah buat mereka tuh Asian itu pasti Chinese. Tapi kita lihat bahwa kita bisa membuat orang merasa clear, ini dari Amerika, ini dari Belanda, atau ini dari Inggris. Tapi mungkin kita pakai bahasanya bule. Nah, kira-kira kata bule itu sama dengan mereka berpikir Asian. Jadi kalau ngelihat orang yang rambutnya hitam, kulitnya cerah dikit gitu ya, agak kuning atau ya saya sih enggak, saya Hitachi hitam tapi Cina kulitnya. Mereka berpikir itu adalah Chinese. Kira-kira begitu. Nah, ini menarik. Thank you Darren and Misha. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Sekarang Pak Tutuk dan Bu Wilsa balik lagi. Ke Ibu Wilsa dulu dong sekarang. Nah, boleh nggak cerita selama jadi pramugari di Singapore Airlines itu apa? Tingkah penumpang yang lucu dan menggemaskan itu apa? Aduh. Masih ingat nggak? Saya berhenti itu tahun 2003 ya. Iya. Sebelum akhirnya decide untuk melanjutin S2 saat itu. Nah, ya tingkah penumpang ya banyak ya. Terutama kadang-kadang yang lebih apa ya kalau boleh bilang kerasnya sih, yang lebih nyinyir, yang lebih susah tuh malah sesama kita orang Asia. Kalau sesama orang Asia? Sesama orang Asia. Oh, malah Sama lebih kita susah? Orang Asia. Iya. Kenapa tuh? Jadi pernah sekali waktu di satu penerbangan saya ditegur sama orang Asia juga, kalau nggak salah orang Singapura. Dia bilang, kenapa kamu smile, kenapa kamu tersenyum lebih sumringah sama orang bule daripada sama orang kita. Saya kan bingung-bengong ya, kok bisa kamu ngerasa begitu gitu ya, padahal semuanya kayaknya standar aja gitu. Cuma kadang-kadang kayaknya mungkin orang kita lebih sensi atau lebih lebay, nggak tahu juga deh gitu ya. Jadi pada akhirnya, ya nggak punya pilihan lain selain masa begitu ya, oke, thank you ya feedbacknya, and I will pay attention to it gitu kan. Jadi ya namanya juga waktu itu kita diindoktrinasinya adalah customer itu kan raja, jadi kayaknya kita nggak mungkin salah, mereka nggak mungkin salah. Gitu. Paling lama penerbangan berapa jam sih? Paling lama terbangnya 12-14 jam deh kalau Oke. nggak salah. 12-14 jam boleh istirahat berapa lama? Ya di atas 10 jam kita bisa sampai 1,5 jam 2 jam istirahat. Katanya ada Flat. secret room di ruang Ya, di pesawat jadi ya ada untuk memang untuk oke. istirahat, jadi ada kayak sekitar mungkin 6 flat, jadi 6 bed gitu flat, jadi mereka boleh flat istirahat. Kalau penerbangan di atas 10 jam tuh boleh sampai 2 jam istirahat kalau nggak salah. Sebelum saya tanya, saya tadi lupa, mohon maaf ya, punten Riungers.
Ada satu kata-kata dari Michelle yang benar-benar sama dengan peribahasa kita. Di mana bumi di situ langit dijunjung. Nah, kira-kira tadi Michelle tuh begitu. Karena dia bilang dia harus menyesuaikan dengan teman-temannya di sana. Karena apa? Mungkin ininya beda, kulturnya berbeda, bahasanya udah pasti berbeda dan lain sebagainya. Tapi kira-kira seperti itu, ya. Nah, balik lagi ke Ibu Wilsa. Paling nggak enak tuh jadi seorang pramugari itu apa sih? Paling nggak enak tuh kalau udah nemuin penumpang yang model gimana gitu? Paling nggak enak, ya kalau udah ngerjain lah ya, ngerjain dalam artian satu hal yang paling nggak menyenangkan yang saya ingat adalah, mohon maaf kalau ada yang merasa tersinggung. Nggak usah menyebut entitas, tapi penumpangnya aja, Ya, perilakunya ini, gimana? Karena gini, karena perilakunya ngeyel gitu loh. Ngeyel. Ngeyelnya tuh dalam artian, karena ini aku boleh bilang suku bangsa tertentu gitu. Enggak, ya. jangan, udah. Nah, Pokoknya jadi ada pokoknya orang ini tertentu. adalah suku bangsa tertentu, bukan orang Indonesia. Tapi kalau menurut saya sih, kalau boleh generalisasi ya, ini memang orang-orang dari bangsa yang memang ngeyelnya luar biasa. Ngeyel, oke. Jadi mereka tuh saking ngeyelnya, kita tuh terganggu dan akhirnya yaudah dia maunya apa sih gitu loh. Gitu. Jadi bisa ada aturan dari duduknya di business class, di ekonomi, bisa ujung-ujungnya dia duduk di business class. Hanya karena segitu mengganggunya gitu loh. Dia sebenarnya minta ini apa? Mungkin, minta jadi bisa naik kelas gitu ya? Ya dengan segala caranya gitu loh. Oke. Nah itu satu, kemudian ada lagi yang unik lagi, ini lucu kalau mau nggak mau aku harus cerita ya, sorry harus nyebut. Ini hanya terjadi kalau penerbangan ke arah India. India, Ya. oke. Orang-orang India unik juga karakternya, jadi kadang-kadang bisa mungkin lebih dari setengah pesawat itu penumpang isinya orang India semua, karena flightnya memang rutenya ke sana. Itu kita di antara kru waktu itu bilangnya kayak penerbangan dengan kayak Christmas tree lights on gitu loh. Kenapa? Karena itu yang namanya bell tuh nggak berhenti. Oke. Yang namanya manggil cabin crew tuh nggak berhenti. Jadi ting tong di sana sini. Jadi kadang-kadang hanya salah pencet. Ya. Tapi dipencet terus, bolak-balik, udah tahu salah dipencet lagi. Atau dia minta bolak-balik sesuatu gitu, entah minta minum, entah minta apa. Dan beberapa mungkin menyadari bahwa di dalam penerbangan Singapore Airlines itu kayak minuman beralkohol itu gratis. Ya. Di-serve secara cuma-cuma. Jadi mereka minta bolak-balik, terus yang konyolnya sempat ketahuan satu kali tuh dia pindahin gitu loh ke botol kosongnya dia gitu. Jadi kayak, oh ngebekal. my god, jadi kayak kita dikerjain gitu, iya benar. Jadi sampai akhirnya kita harus announcing, jadi spesial kita akan berhenti serving minuman karena mau siap-siap serving makanan, kayak gitulah kurang lebih. Oke. Gitu. Nah, Tapi nggak boleh marah, nggak boleh marah, boleh marah juga. Nggak boleh marah lah ya. Nggak boleh Terus marah. gitu Ya. juga uniknya lagi setiap habis penerbangan ke salah satu rute ke India, krunya tuh semua dapat 2 hari off, 2 hari day off. Padahal biasanya rata-rata 1 hari. Karena stres. Kurang lebih begitu Oke. ya, karena kalau nggak bisa gila deh kayaknya Ya. gitu. Gitu. Ya. Boleh balik ke Pak Tutuk sekarang. Pak Tutuk, sekarang Pak Tutuk bisnis apa setelah masih di bank atau punya bisnis sendiri atau punya aktivitas apa sekarang di Belanda? Oke. Krisis moneter tahun 2008, Ya. saya kerja di Dover Bank yang notabene itu adalah anak perusahaan Bank Indonesia. Oke, krisis yang itu Black Wednesday yang Lehman Group itu. Iya, jadi Oke. tahun 2008, jadi banyak bank jebol termasuk bank di mana saya kerja. Waktu tutup tuh akhirnya di 2010, itu eksistensi banknya sudah 200 tahun sebetulnya. Eksistensi bank apa nih? Indover Bank itu 200 Indover tuh tahun. udah 200 tahun. 200 tahun. Lebih tua dari usia Indonesia Betul. loh itu. Jadi karena itu adalah cikal bakal dari BI sebetulnya. Oke. Nah terus jadi dari maaf, ya, Indonesia Overseas Bank. Oh Java Bank dulunya. Betul. Dulu dikenalnya Javance Bank. Java Bank, jadi Bank Jawa. Bank Jawa. Nah terus habis itu dari 200 orang dipilih 19 orang yang kami kebetulan masuk. Jadi nerusin sampai tahun 2010 waktu itu. Oke. Untuk nutup ya, jual-jualin aset, Likuidasi. bayar-bayarin Mas Tutuk utang. waktu itu udah jabatannya apa kalau boleh tahu? Kami VP
Vice President. Vice President FI waktu itu udah. Nah, terus gimana tuh setelah Indover tutup, Mas Tutuk kemudian cari peluang lain sebagai profesional atau apa berbisnis sendiri atau gimana? Nah waktu itu keadaannya agak susah sih terus terang kok. Karena bank tuh satu sama lain nggak ada yang percaya. Oke. Kalau bank dalam bisnisnya kan meminjamkan uang dan mendapatkan uang. Ya. Bank tuh takutnya minjamin ke sana, dapat ke sini juga susah. Demikian juga cari kerjaan susah waktu itu. Ya. Jadi akibatnya banyakkan layoff di sana sini. Dan itu adalah merupakan bank kedua Belanda ya. Bank Indofrank tuh bank Belanda ya, bukan bank Indonesia. Kebetulan sahamnya punya bank Indonesia. Ya. Nah itu adalah bank kedua yang bangkrut waktu itu. Oke. Tapi efeknya besar. Nah terus saya diajak sama salah satu customer kita untuk mulai bisnis. Ya. Bisnisnya waktu itu mulai dari bisnis rempah. Nah itu agak susah tuh. Jadi saya biasanya kan di kantor ya, kita satu ruangan gede segede gini. Pak boleh lebih dekat ke mic? Oh iya. Ya. Jadi punya kantor cukup besar waktu itu. Terus harus mulai bisnis sendiri ya. Misalnya kalau itu sangat beda sih mulai bisnis itu. Jadi bisnis rempah nggak tahu apa-apa, banyak belajar, jatuh bangun. Nah itu mulai tahun 2010 sampai sekarang. Jadi, Di rempah terus tuh Pak? Nah, jadi tahun 2010 terus tahun 2013. Nih itu bahasa apa sih nih? India ya. India. Tapi sambil nih belajar. Kelepasan ya Pak ya? Serasa ada di Amsterdam kita ya? Oke, nggak apa-apa. Tapi ngomong yang kayak gitu kok saya suka kaget ya, saya bilang juga sama istri saya. Di jalan gitu, ada orang ngomong, loh ada orang Indonesia ngomong. padahal kita di Indonesia, suka kaget gitu. Tadi kita suka ngomongin orang kadang yang bahasa Indonesia gitu. Dia denger nggak tadi itu? Suka gitu. Jadi ya kembali ke yang tadi, ya mulai dari bisnis rempah, terus akhirnya tahun 2014 saya jadi importir. Impor itu juga rempah juga importir ya. Rempah kan banyak, apa yang Pak Tutuk Ya. Jual waktu itu? Kami cuma konsentrasi di dua, itu biji pala sama lada putih. Biji pala? Ya biji pala. Biji pala dan lada putih? Ya, lada White putih. pepper sama White apa? Nutmeg ya? Apa sih? Nutmeg ya, biji nutmeg pala atau ya, nutmeg. pala nutmeg Betul. ya. Oke, terus? Waktu itu kita ngambil dari Siau. Siau tuh di utara Manado ya kok. Siau utara Manado. Pulau Siau. Ya. Pulau Siau. Karena kenapa di sana? Karena cukup populer lah ya. Apa istimewanya sih pala sama lada putih? Apa istimewanya? Apanya? Apa keistimewaan pala dan lada putih itu? Banyak sekali dipakai untuk ini kok, dipakai untuk bumbu-bumbu, sup dipakai, sausage dia pakai, Coca-Cola itu pakai pala loh kok. Coca-Cola pakai pala. Pakai pala. Jadi banyak sekali yang pakai. Justru malah 60% 40% supply pala itu dari Indonesia dan 50% diserap oleh Eropa. Segitu banyaknya gitu loh. Untuk pala ya. 40% suplai pala dunia Ya. berasal dari Indonesia, dan 60% dari 40% Dipakai itu di Eropa. dipakai di Ya. Eropa. Itu kenapa dulu mereka main di sini kelamaan sampai ratusan tahun tuh sebabnya itu kali ya? Iya kan kalau nggak salah ada urusannya dengan jalur sutra. Oke. Jalur sutra yang waktu itu di tengah jalan dipalakin sama Kublai Khan. Oh oke. Terus akhirnya dari Eropa mereka disuruh nyari kan, ke timur, ke utara, ke barat, segala. Akhirnya yang ini ketemu Amerika, terus yang lain ketemu Indonesia kan, dia muter. Itu. Terus mereka akhirnya ngambil sendiri, tidak ngelewatin jalur sutra. Itu kira-kira. Oh ini jadi nyambungnya ke situ ya? Iya kayak gitu. Oh oke. Nah balik lagi ke yang tadi. Bisnis pala itu segimana potensinya, segimana besarnya sih Pak Tutuk? Potensinya besar banget, kalau boleh bilang cuannya cukup besar, tapi risikonya cukup besar juga kok. Apa tuh resikonya kalau Pak? Risikonya karena ada satu toksin yang kita harus hindari. Racun? Karena itu mengandung karsigonik ya untuk kanser ya. Di mana di pala ini? Karsinogen ya, sorry ya. Di palanya. Cuman kalau misalnya kita sampai minum atau konsum satu truk, kecil sekali. Jadi itu suatu batasan yang dipakai di Eropa. Jadi namanya aflatoksin, nggak boleh lebih dari 10 ppb, parts per billion. Kita nggak akan sampai segitu, gitu loh. Cuman masalahnya, itu yang jadi patokan tuh gini, kalau misalnya kita periksa di Indonesia, nggak ada nih kok.
Ya, Begitu kapalnya mendarat di sana diperiksa, oh ada. karena ada proses fermentasi Bisa atau jadi, dan juga karena itu kan sistemnya apa namanya, random kok. random, oke. Karena dikarungin 80 kilo waktu itu gitu. Kan bisa di random, tau-tau ketemu gitu. Iya, iya. Nah, risikonya gini, kalau sampai ada tuh barangnya udah sampai sana. Nilai pala tuh satu kontainer bisa $200.000. Nah, kalau misalnya ketemu kayak gitu, dua pilihan kok. Kamu pulangin apa kamu hancurin di sini? Kamu pulangin Pulangin ke Indonesia ya. atau dihancurkan Hancurkan di situ. 2 miliar itu gone. $200.000 tuh. Jadi berapa $200.000? 3 M? Lebih ya tuh. Kalau sekarang berapa ya? 15. Sekarang dolar kan 16.000 ya. 16.000 3,2 M? 4 M ya kira-kira. Oke. Kira-kira. 200.000. 200.000. Oke. Kira-kira. Itu sekali kirim tuh 200.000 US dollar. Nilainya. Heeh. Berapa kontainer itu? Itu satu kontainer kok isinya. Satu kontainer. Satu kontainer 20 feet. 12 ton isinya. Oke. Maaf 8 ton. 8 ton. 8 ton. Ya. Itu dari Indonesianya udah dipilihin dulu nggak palanya? Iya, jadi kita ngambil dari Pulau Sio tadi, Uh-huh. yang di utara sana, Aha. ngambil dari supplier-supplier. Iya. Terus dulu sempat juga sampai kita bikin pabrik pemrosesan di Surabaya, di Rungkut waktu itu gitu. Tapi habis itu situasi berubah nih kok. Iya. Bagaimana tahun 2014 kami berubah haluan. Iya. Nggak bisnis ke sana lagi karena waktu kita masuk bisnis pala masih $25 per kg per kilo. Iya. Terus turun tinggal di bawah $10. Kenapa bisa turun? Ya permintaan, supply demand juga kurang Karena bagus. demand-nya jadi rendah. Iya, dan juga dalam sistem perdagangan itu agak lucu. Kita tuh harus bisa traceability. Jadi harus bisa ngasih tahu kamu ngambil dari mana sih gitu loh. Oke. Jadi dari pembeli yang orang-orang asing itu mereka mau minta, oh kamu pabriknya di mana? Oh Surabaya, oke. Surabaya kamu supply dari mana? Oh kami dari Manado. Oke, certificate of origin. Persis, dia mau lihat Oke. sampai pabrik. Jadi antara petani sama pembeli udah langsung ada hubungan. Jadi Oke. dalam waktu 3 tahun ya mereka bisa langsung sendiri gitu loh. Oke, ini menarik. Artinya bisnis bahkan itu disebutnya emas hitam pun tetap resikonya tinggi ya. Ya, tinggi. Oke. Ada Bapak Ibu di sini yang punya koneksi dengan bisnis rempah? Atau punya teman-teman yang punya hubungan bisnis rempah, ada nggak? Lanjut ke Pak Tutuk. Sekarang udah lebih tahu, udah punya banyak pengalaman, skillnya pasti naik dong di bisnis ini? Ya, jadi kebetulan habis itu kita udah kurangin bisnisnya, Ya, cuman 10%. Jadi Ya. sekarang yang 90% lebih ke importir barang jadi. Jadi kami megang license-nya aja. Beberapa license yang kita ambil untuk import license. Jadi kita punya exclusivity. ya. Terus saya lempar ke supermarket di Belanda, di Prancis, di Belgia. Udah ada merek artinya nih. Udah ada merek. Artinya Pak Tutuk sekarang brand holder gitu ya? Ya. Udah punya merek sendiri? Udah. Nah, bukan saya sih, cuma saya pegang merek yang orang yang punya. Oke. Jadi saya sebagai import Packagingnya di Indonesia apa di Belanda? di Indonesia semua. Jadi dikirim ke sana udah dalam Udah bentuk barang jadi. I see. Kelihatannya itu lebih aman kok daripada QC-nya pun dilakukan semua Semua di full sini. di Indonesia dong kalau gitu. Nah kalau selain rempah apa aja sih barang yang bisa masuk ke Europe tuh ke Belanda atau ke Ya. negara Sebenarnya lain? rempah tuh masih kok sampai sekarang Oke. ya. Cuman untuk orang yang berani ngambil risiko dan napasnya panjang aja yang ke situ. Terus yang lain produk-produk lain kita juga masuk ya, seperti yang saya masukin sekarang mie ayam 2 telur tuh kami pegang. Mie ayam Mie 2 ayam telur. 2 telur kami masukin. Oke. Terus produk Cultiva chips woh, mungkin pernah dengar. Apa tuh? Woh dari kuah tuh chips tempe buah. Oke. Itu kita masukin Perancis tuh kalau mungkin Dari mana itu dari ambilnya? Cultiva. Ngambil dari Jakarta ya. Jakarta. Jakarta. Oke. Nggak usah lewat kamu loh saya. Oh gitu. Itu udah dikenalinnya udah bertahun-tahun lewat Oke. siapa waktu itu? Bu Yayang. Oh oke. Ya, tapi Oke. terus baru nyantol, baru ada deal tuh Baru bisa tahun masuk terakhir. sekarang. Belakangan. Itu kan yang apa? Apa disebutnya? Dehydrated bukan? Dehydrogenated Biasa- apa bukan biasa dia? aja digoreng biasa ya. Digoreng biasa, tapi digoreng kering biasa. banget kan itu kan? Kayaknya Betul. oven fried ya mungkin ya, istilahnya Mungkin oven oven fried fried. gitu ya. Istilahnya oven fried. Oven fried, oke. Ya. Dan itu juga ini ya, kok maksudnya kalau yang mungkin teman-teman ada yang senang di bidang ini ya, itu QC-nya luar biasa kok. Ini kami ada
customer di Prancis. Untuk satu SKU, satu macam tuh bisa makan waktu 1 tahun kok untuk periksa itu aja. Surat-suratnya, terus semuanya deh itu dites Ya, sampai 1 tahun. pasti di sana prosedurnya Iya, lebih ini ya. Nah, Pak Tutuk dan Bu Wilsa, kita beri tepuk tangan dulu. Kayaknya kita udah cukup banyak tahu ya sekarang ya. Profilnya beliau nih gimana? Boleh nggak kasih insight atau kasih informasi ke teman-teman di sini, ke para Ryungers, baik yang ada di sini maupun yang online. Peluang apa sih yang ada di Eropa sekarang? Silakan, Ibu. Peluang ada banyak ya sebetulnya. Kalau dari sisi anak-anak muda mungkin bisa juga dengan dari sisi akademis. Karena banyak sekali anak-anak Indonesia yang sekarang melanjutkan studi di Eropa, terutama di Belanda. Kenapa? Karena Eropa Mahal nggak sih sekolah di Belanda? Nah, Eropa atau Belanda itu menjadi lebih menarik karena Amerika sekarang jauh lebih ketat dan satu mahal, kedua lebih ketat dan lebih banyak uncertainty-nya ya sekarang, lebih banyak nggak pastinya. Bisa udah punya student visa masih bisa ditendang keluar juga. Iya. Ada banyak yang Karena nggak Presiden pasti. Trump ada beberapa Iya, policy itu yang setelah Trump ya, tapi sebelumnya pun menjadi kurang menarik karena sangat mahal sekali. Kayak uang jaminan hidupnya itu dikunci berapa jumlahnya cukup besar di sana. Oke. Sementara di Eropa menjadi menarik, kenapa? Karena tidak semahal di Amerika, kemudian kayaknya kalau di Eropa tuh jarak juga secara jarak nggak terlalu jauh. Oke. Hanya kita perbedaan. Kita hidup aja, misalnya kita hidup dan bekerja itu minimum kita perlu uang berapa sebulan? Berapa ya UMR minimum di Orang sana? ini aja, UMR aja 1.500 ya. 1.500 ya kurang lebih ya, 1.500 euro. Euro, oke. Itu UMR. Jadi berapa? 3 30 juta. Nah, Itu standar minimumnya lah kurang lebih di sana. Berapa 1.500 euro tuh Pak Polim? Kira-kira? Kali berapa sekarang? Hampir 19.000 jadi ya? 19.000, 19.000 kurang 20 lah, 19 juta, 20 juta lah kira-kira. 30 ya. Kurang lebih. Berapa? 30 juta tuh kira-kira. 30 juta hampir. Hampir 30 juta. ya. Hampir 30 juta. Hidup sendiri tuh. Iya. Berarti nggak murah dong? Nggak Ya, murah tapi karena- income-nya juga lumayan kan ya. Maksudnya itu 1.500 ya untuk income minimum. 2.000 tuh. 28 juta tuh. 1.500. Ya. Ya, 28 juta. 28 juta seorang ya. Kalau misalnya kita 4 orang langsung dikali 4 kali 28 juta atau Nggak reduce juga, karena enggak juga. Oke. Nggak begitu juga sih ngitungnya karena pada saat misalnya satu keluarga gitu kan otomatis akan ada Lebih dekat ke mic, Bu, lebih akan dekat. ada biaya yang di-share kan jadinya harusnya lebih Ya, murah. betul, gitu harusnya kan. lebih murah. Gitu. Tapi Terus- juga, tergantung tinggalnya di mana ya kok ya. Tergantung tinggal di mana, betul. Amsterdam kan kota besar ya. Kota besar, Jadi kota lebih mahal. mahal dong. Betul. Oke. Kalau di sana UMK-nya berapa sih? Upah minimumnya, minimum wages-nya berapa sih? Itu 1.500. 1.500. 1.500, Itu 1.200. lihat umur kok. Kalau yang paling muda 1.500 gitu. Tapi nanti usia kita makin tua, UMR makin tinggi. Makin tinggi. Bisa sampai 2.200. kira-kira. Besok saya ke Belanda, Bapak Ibu. Karena mungkin saya siapa tahu dapat 3.000 ya 1 bulan ya. Nah, balik lagi ke Pak Tutuk. Tadi Ibu Wilsa udah kasih tahu gambaran tentang biaya hidup di sana. Pekerjaan apa yang terbuka untuk orang Indonesia pada umumnya di Belanda atau di Eropa? Kerjaan ya. Pekerjaan kok. Ya, Saya lihat nih ya, dibanding waktu saya baru masuk tuh, sekarang ya anak-anak muda tuh banyak sekali bisa dapat kerjaan dari sini dan daerah ke sana sebagai konsultan. remote. Enggak, mereka justru apply-nya dari sini. Dari Itu sini yang kok. yang juga Jadi oh wow masuk hebat seperti- juga gitu. Iya, jadi mereka kayak- apply dari sini kemudian untuk dapat kerja di sana akhirnya jadi kayak expat mereka di sana. Oke, tapi berkahnya harus ke sana nggak? Iya, pada akhirnya Oh, mereka oke. relocate ke sana. Apply-nya dari sini. Tuh Apply-nya dari makin- sini. Makin terbuka kok untuk orang Indonesia bisa kerja di sana. Makin terbuka. Makin Nih berita bagus nih buat kita. Apa aja sih, sektor apa aja yang Pak Tutuk lihat bisa diisi oleh orang Indonesia? Mungkin kalau itu ada beberapa ya, kalau yang white collar atau misalnya kerja kantoran itu memang nggak terlalu banyak. Kita ngomong kalau persentase mungkin 10%, yang paling banyak 15%. Di atas itu ada juga yang perawat. Perawat, oke. Perawat itu banyak dipakai juga. Terus yang seperti yang lebih ini lagi vocational bangsa kayak ada tukang las, tukang ini, tukang Oke. itu juga dicari di sana. Pendemo ada lowongan nggak di sana? Pendemo. Deko tuh apa ya? Pendemo, demonstran gitu kan. Kalau ada lowongan besok saya langsung angkat koper, saya pergi ke Belanda gitu. Baliknya lagi, itu berarti ada, kalau perawat tahu nggak negara di dunia ini yang terkenal
supplier perawat paling hebat tuh di negara apa? Filipina. Indonesia harusnya bisa. Orang Indonesia jauh lebih sabar daripada orang Filipina. Sebetulnya Ya? iya loh, surprisingly Betul ya? mereka juga supply tenaga kerja dunia termasuk paling banyak ya. Jadi kayak misalkan Filipina ya? Iya iya ya, selain perawat juga kayak apa sih namanya? Neni ya. Ya. Opas, Au pair misalnya ya, bilangnya au au pair. pair, au pair, neni gitu kan. Au pair tuh jadi apa? Jadi buat keluarga yang punya anak-anak kecil, daripada anaknya ditaruh di penitipan, Iya. mereka keluarga itu boleh apa namanya meng-hire satu orang neni dari luar negaranya untuk tinggal sama mereka selama 1 tahun. ngurusin Batasannya anak. cuma 1 tahun. Maksimum Dan dia 1 harus tahun. pulang. Setelah itu harus pulang. ke Oh lucu negaranya. juga ya, cuma Iya, 1 iya. tahun. Jadi Kalau izin- anaknya baru bayi, Iya harus ganti. ganti lagi. Betul. Dia nggak bisa pulang terus orang yang sama datang lagi nggak bisa. Nggak bisa, karena satu orang itu hanya boleh jatahnya 1 tahun di satu negara. Oke, dan hanya berlaku di satu keluarga. Betul. Orang tersebut nggak bisa bekerja di keluarga lain Nggak bisa. tahun Jadi berikutnya. setelah selesai satu keluarga itu dia harus balik dulu keluar dari negara itu. Mhm. Terserah mau pindah ke negara lain boleh, tapi nggak bisa di negara itu lagi gitu loh. Oke, Pak Tutup, kalau kita lihat ada pelowongan pekerjaan untuk orang Indonesia. Apa aja sih sebenarnya yang perlu dipersiapkan kalau ada orang Indonesia mau kerja di Eropa atau di Belanda? Lebih banyak sih mentalnya kok. Apa? Mental. Mental apa yang jadi masalah? Karena di sana juga tantangannya banyak ya kok ya. Jadi Apa aja tuh? Tantangan ya misalnya contoh ya jauh dari keluarga. Cuaca, iya kan? Ya, jauh dari keluarga, cuaca tentu juga kita ngadepin 4 musim, di sini cuma 2 ya, panas dan dingin. Itu Kemarau dan hujan. hujan dan panas ya. Kalau Hujan dan- panas dan dingin namanya demam. panas dan hujan. Nah, itu kalau misalnya musim kalau Belanda, saya ngomong Belanda tuh panasnya tuh cuma panas jepret ya kalau orang Jawa bilang tuh cuma 1 bulan dalam 12 bulan. Teman-teman baru kita ini keluarga Muslim. Dan kita tanya bagaimana kehidupan orang-orang Muslim, para Muslim mau dari negara manapun yang ada di Belanda. Silakan Pak Tuk, Ibu Wilsa cerita. Pak Tutuk, di sana kalau ibadahnya di mana sih? Kalau mau sholat atau apa? Ada, jadi kita punya masjid di komunitas sendiri. Oh ya? Di Amsterdam ada, Haha. di Den Haag juga ada. Yang Oke. Muslim punya masjid punya Indonesia. Dan practicing juga nggak masalah sih. Nggak sampai masalah. sekarang. Jadi kalau misalnya di Belanda juga makin menghargai perbedaan agama. Jadi kalau misalnya Ramadan juga mereka juga menghargai dan ikut juga mengucapkan dan juga mereka appreciate. Yang menghargai itu siapa? Orang Belandanya. Oh sama kayak di Indonesia dong? Oke, good. Betul, gitu loh. Jadi mereka juga menghargai, waktunya juga diberikan Oke. segala. Luar biasa kok. Dan Saya baru tahu loh, saya kira selama ini yang paling toleran tuh cuma di Indonesia loh. Saya baru tahu ternyata di Belanda juga bisa toleran ya, bule-bule itu ya. sarkasme nih. Do you find any obstacle or is it challenging to practice your religion there? Ada susah nggak untuk kita beribadah gitu di sekolah? Not at all. There is quite a lot of masjids actually. Yeah, facilities as well. The only obstacle being that in most facilities, you probably have to go for a membership or pay to actually practice, read Iqra and that Okay. type of stuff. Okay. So how about you, Michelle? Well, in my opinion, I don't really think there's a lot of mosque to go freely go there because sometimes cuman bisa ke situ kalau Jumat and then always yang laki ke situ Yeah. and then di Belanda kan nggak ada banyak zeg maar ik wil ja vrienden gewoon zeg maar ya ada banyak Muslim sih tapi depends lagi di mana areanya. Okay. And then aku punya banyak teman Belanda. And then kalau ya masa nggak punya banyak teman cewek yang juga Muslim.
dan bisa kayak practicing together apa, and it's a bit, you can see at those times that you feel a bit left out at times because you want to practice it more, but there aren't really many kayak chances or places to go because Okay. there are less like opportunities in that way, because the Netherlands sometimes has an opinion of like the Islamic people, so it's also not easy there sometimes as a Muslim, because you always have to check what kind of food there's dagingnya apa, and ada gelatin itu you always have to Okay. check, Yeah. and then there are always limits, and then you kind of you can realize that you're kind of that you're like restricted, but it's in a protected way. But you guys also apply the like a halal certificate there, right? Yeah. Okay. Yeah, we do, but it's still, because then you have a lot of friends like who are like orang Belanda, I see. and then sometimes they forget that you're like Muslim and then just eat, and then Yeah. but Kita sudah dengar banyak nih tentang pengalaman teman-teman baru kita, Pak Suryo Tutuko dan Ibu Wilsa dan Darren dan Michelle. Sekarang pertanyaannya apa? Terima kasih. I would like to ask a question to Michelle or Darren about the youth delinquency in Holland or Netherlands. When you said your friends treated you a bit different by saying you're Chinese or something, did they just say that you're Chinese or did they bully you? If they did so, what can you do? Did you fight back? Did you quarrel with them? If you do that, what would the teachers or the government do? Thank you. Oh, pertanyaannya bagus banget. Yang tadi Bapak tanyakan tuh kalau kita dapat perlakuan yang racist atau itu cuma sekedar bercanda atau emang dibully, dan kalau dibully itu Michelle dan Darren tuh ngelawan, ngomong ke guru, dan apa tindakan si gurunya? Oke. thank you. Well, it was actually kind of bullying sih. Tapi we were taught that we're not allowed to fight back. And if there was something, you just tell the teacher and they will get the child apart and will talk to them. Tapi sometimes it just keeps going. And eventually, at one point, you'll say something yourself, you'll speak up for yourself. And yeah, sometimes it comes off a bit, brutal, brutal. And then, it's just a bit helpful. Yeah. There are kids yang bandel itu fighting. They fight. Ada anak. You also had to. There was also a problem during my time in school where there could be some teachers also joining in on the bullying, being racist, making racist remarks. Yeah, and that was. You can't do anything about that, basically. Oke. Ya, got the point. Thank you. Adalah pasti Bapak Ibu ya. Ini kurang lebih jawabannya Michelle dan Darren itu sama. Ada yang bertengkar, gelut, pepukulan, tetenggelan, ada pasti. Tapi ya itulah hidup. Baliknya lagi kan kita sama-sama tahu di Indonesia juga tiap hari itu terjadi. Ya walaupun sekali lagi Indonesia lebih toleran. Closing statement dari Pak Tutuk silakan. Jadi closing statement yang hubungannya dengan malam ini, kalau masih punya jiwa petualang dan itu masih merupakan impian, dijalankan aja. Karena untuk tantangan itu nggak ada batas umur berapapun. Jadi walaupun itu hanya berpetualang ataupun mau sekolah ataupun mau cari kerja, Eropa terbuka. Wih, mantap. Baik Bapak Ibu, terima kasih semua yang ada di ruangan ini, luar biasa, malam yang indah. Bapak Ibu yang online mengikuti acara ini juga terima kasih sudah mengikuti sampai selesai.
Semoga kita mendapatkan banyak sekali manfaat dari pencerahan-pencerahan informasi-informasi juga yang diberikan oleh Pak Tutuk dan keluarga Ibu Bilsa, Darren, and Michelle. Kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Sampai bertemu lagi Rabu depan 20 Agustus 2025 di waktu dan tempat yang sama. Bandung! Terima